Untuk kali ini di dalam pertemuan ini kami akan saya khususnya adalah peserta Gubuk 2 Cerdas Jatim. Di sini akan mempresentasikan tentang pemanfaatan Prezi dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Untuk pemanfaatan di sini aplikasi yang ada saya buat mirip dengan yang ada di PowerPoint dari Bapak pemateri kita, yaitu Bapak Rahmat. Di sini untuk pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai di sini masuk pada Prezinya sendiri, di sini akan dijelaskan tentang rumah belajar sendiri. Untuk rumah belajar di sini sudah banyak kita ketahui. Untuk rumah belajar ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemanfaatan Rumah Belajar nomor 9 dan nomor 10 tahun 2018, di mana di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pustekkom di sini membuat portal pembelajaran One Stop Science bagi guru, siswa, dan pihak terkait yang diberi nama rumah belajar. Dan setelah mengikuti gubuk ini baru kita lebih terbuka dengan adanya rumah belajar itu. Sebelum kita mengikuti gubuk 2 ini, ternyata untuk rumah belajar belum begitu familiar. Untuk rumah belajar sendiri di sini dapat diakses melalui laman belajar.kemdikbud.go.id, di mana bisa sekarang diunduh melalui Android. Untuk rumah belajar dari Play Store di situ ada sendiri, di mana fitur-fiturnya di sini ada kelas maya atau digital, ada elektronik, dan semua fitur yang itu dapat diunduh dan digunakan tanpa berbayar. Untuk yang sekarang ini, yang berbayar ternyata yang lebih populer daripada rumah belajar. Padahal rumah belajar adalah punya pemerintah sendiri, yaitu punya Kemdikbud, yang seharusnya ini sebagai guru yang ada di naungan Kemdikbud, kita harus lebih bisa daripada orang yang tidak di dalam Kemdikbud sendiri. Untuk rumah belajar ini di sini poinnya di sini adalah berkaitan dengan dua hal. Berarti di sini karena rumah belajar belum familiar, satuan kerja di lingkungan harus mengoptimalkan pemanfaatan Pustekkom dan rumah belajar. Caranya bagaimana? Ini mungkin sosialisasi dulu kepada sekolah-sekolah ataupun kepada operator-operator yang ada di sekolah. Minimal kepada operator dulu. Nanti dari operator baru di situ kita bisa memakai pada satuan pendidikan. Dan apabila nanti seperti ini, Gubuk kita sudah menghasilkan format-format materi pembelajaran, ya kita sudah bisa membuat baik dari Excel maupun dari Prezi sendiri ataupun dari Filmora. Hasil dari yang kita ikuti itu bisa dikoordinasikan nanti ke Pustekkom untuk diunduh ke portal rumah belajar. Sehingga di portal rumah belajar lebih banyak lagi nanti fitur-fitur yang akan ada untuk sumber belajarnya. Tidak kalah dengan yang berbayar, maksudnya begitu. Karena kita ketahui sekarang kita sudah masuk pada revolusi industri 4.0, hingga paradigmanya di sini sudah berubah. Kalau dulu paradigma berpusat pada guru, semua pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan untuk tahun digital ini kita berpusat pada siswa. Ya, ini biar dari instruktur tapi tetap online. Di sini ada kelas online, ada komunitasnya, ada portalnya. Ini portal yang dituju.
lalu ada internetnya, ada pakarnya di situ, dan ada perpustakaan yang bisa kita sekolah-sekolah lain seperti itu. Mana pembelajaran digital itu di dalam fitur dalam rumah belajar. Di sini ada 2 fitur utama rumah belajar. Saya lupa, sebentar. Saya screenshot dulu. Lupa. Ya. Di dalam fitur rumah belajar di sini ada 2 fitur utama. Di sini yang pertama adalah fitur kelas digital untuk yang utama. Ada sumber belajar, ada lab kimia, ada bank soal yang sama-sama nanti bisa kita itu. Lalu untuk yang pendukung di sini ada peta budaya. Ini sangat bukan hanya kita melihat dengan budayanya atau petanya bagaimana, tapi di sini berbagai macam budaya, baik dari asal sampai pada semuanya akan dibahas di peta budaya ini. Lalu ada BSE, buku sekolah elektronik. Ini yang sekarang itu lebih banyak dijual cetaknya daripada langsung melihat pada elektroniknya, ya. Cetaknya itu entah bagaimana, padahal untuk yang BSE sendiri di sini sudah lengkap semuanya, baik untuk pegangan guru maupun pegangan siswa, sudah ada semua. Lalu di sini ada wahana jelajah angkasa di dalam fitur rumah belajar, dan ada yang terakhir adalah karya bahasa dan sastra. Nah, dari fitur-fitur ini yang nanti akan menjadikan bahan untuk membuat presi. Ya, kita sudah punya di sini ini seolah sebagai petanya untuk membuat. Di sini sudah ada sumbernya, sehingga untuk membuat presi itu sendiri yang pertama harus kita pakai adalah, saya share dulu. Mana ya? Saya share lagi. Di sini, ayo, oke. Lalu Microsoft X. Oke, di sini cara menginstal presinya dulu. Sudah keluar Bapak Ibu? Sudah keluar install? Sudah. Ya. Di sini yang diperlukan adalah masuk pada webnya untuk presi.com-nya. Di sini kita bisa menginstal presinya dulu. Nanti setelah masuk pada presi ini akan ditayangkan seperti ini. Anda akan menemui seperti ini. Lalu di sini ada di pojok kanan atas ada Get Start. Di sini diklik aja Get Started. Lalu tampilannya akan begini, ada 3 basic, ada Edu Plus dan Edu Terms. Di sini kita pakai yang free saja, karena di sini yang free, langsung klik continue. Setelah itu akan diarahkan pada Start Your Free Basic Account. Di sini kalau belum punya akun langsung isi di sini. Tetapi kalau sudah punya akun Google ataupun Facebook bisa masuk lewat Facebook ataupun akun Google-nya langsung. Kalau di dalam akun Google dan ini tidak usah mengisi yang ini. Oke. Setelah itu, kalau untuk yang akun Google ini biasanya untuk presi, di dalam akun Google kita ini biasanya banyak sekali di situ akun yang ada. Tinggal memilih yang mana yang mau dipilih. Apa di sini ada banyak pilihan, silakan dipilih yang mana yang punya Bapak Ibu untuk akunnya. Bentar saya save dulu. Oke, saya baru dapat 3. Oke, selanjutnya di sini akan seperti ini. Terlihat seperti ini. Setelah klik di sini kita masuk pada presinya, akan disuruh memilih. Di sini ada education, ada student, ada business, ada other spesifik lain di situ.
langsung kita pilih education di sini. Lalu setelah education dipilih, nanti di sini dimilih ada elementary or primary, graduated, high school. Kita pilih high school karena SMA, SMK di sini masuk high school. Setelah itu masuk pada create presentasi atau explore presentasi. Di sini kita pilih salah satunya, lalu muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, nah ini template-nya, saya akan masuk pada yang masuk pada yang online saja. Langsung saya share yang online. Firefox. Oke. Di sini sebentar, presentasi. Oke, di sini sudah muncul untuk pembuatannya. Di sini setelah kita memilih template-nya, saya memilih template yang seperti ini dari yang ini ya. Kalau kita tadi masuk sudah seperti ini. Lalu di sini di presentasi kita memilih template-nya. Saya kok memilih template di sini di bawah banyak sekali template-nya. Saya pilih yang seperti ini sehingga nanti di sini tampil seperti ini ya. Untuk cara membuatnya seperti ini Bapak Ibu, kita pilih topiknya dulu. Topiknya kita klik di sini. Oke. Sini muncul. Oke. Di sini kita buat umpama di sini desiminasi Gobuk 2 Jatim cerdas. Oke. Kita tarik ke atas. Untuk di sininya kita buat subjudulnya. Subjudulnya adalah fitur-fitur rumah belajar. Fitur rumah belajar. Oke. Setelah ini kita lihat overview-nya. Ini tertulis di mana? Kita lihat. Terlalu banyak. Bentar, Bapak Ibu. Saya menuliskannya terlalu banyak. Di sini ternyata muncul di teks 12. Desiminasi Gobuk Jatim. Ya, cerdas, fitur-fitur rumah belajar. Setelah diisi itu, kita langsung masuk pada tab 1. Oke. Untuk tab 1 ini akan saya contohkan yang di sini aja. Ini sudah jadi untuk fitur rumah belajar. Yang tab 1 di dalam fitur rumah belajar ya. Fitur rumah belajar itu di situ tadi kan sudah disebutkan ada sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal. Ini cara cara membuatnya seperti ini. Kita buat seperti ini. Fitur rumah belajar. Ini awalnya, oke. Saya kecilkan. Taruh di atas. Oke. Lalu di sini kita akan memunculkan gambar. Kalau kita akan mengumpulkan gambar, di sini ada fitur-fitur, di sini banyak gambarnya. Kita langsung pencet insert. Pilih yang image, lalu di upload image. Di upload image ini nanti sudah akan saya beri untuk gambar-gambarnya apa saja. Di situ kalau mama yang pertama adalah kelas digital. Ada sumber belajar dulu, oke. Oke, di sini akan muncul. Ini adalah gambar dari rumah belajar, ya. Ini masih berjalan seperti ini. Ini cara membuatnya. Saya akan buat satu saja untuk membuat daripada resi. Yang ini kita copy, ya.
Ctrl C, Ctrl V. Nah, sini sudah ada 2, kita tarik 1, masukkan sini. Dari fitur ini kita perbesar, ya. Di sini saya perbesar. Oke. Ini fitur rumah belajar. Untuk fitur rumah belajar, untuk yang rumah belajar ini adalah, saya lupa, ini adalah fitur yang utama dari rumah belajar, terdiri dari 1 sumber belajar. Kita ubah di sini. Sumber belajar yang gambarnya buku dengan itu adalah sumber belajar. Ini untuk gambarnya sudah ada, ya. Gambarnya sudah ada di mana namanya, nanti yang akan diberikan. Untuk yang kedua, setelah rumah belajar, di sini ada lagi, lupa. Laboratorium maya. Lupa. Nah, ya. Kelas digital, ya. Yang kedua di sini ada kelas digital. Kita masukkan dulu gambarnya, insert, lalu upload image, di situ pilih yang akan di-insert. Ini adalah kelas digital. Oke, kalau sudah jadi kelas digitalnya kita taruh di sebelah sini mungkin. Di sini tulisannya kita ambil, Ctrl C, lalu Ctrl V, ya. Biru. Belajar. Bentar Bapak Ibu. Sumber. Ctrl C, Ctrl V. Oke, di sini kita buat tulisan. Ini adalah kelas digital. Kelas digital atau kelas maya, biasa disebut dengan kelas maya. Ini adalah kelas digital. Sama lagi. Di sini ada lagi, setelah itu kita masuk pada lab maya. Oke, kita masuk pada lab maya. Kita tambahkan lagi, upload image lagi. Kita cari lab maya. Oke, kita masukkan. Sebenarnya mudah sekali di sini Bapak Ibu untuk membuat fitur rumah belajar di sini menggunakan Prezi ini. Kalau mama terlalu besar ini bisa dikecilkan, oke, gambarnya bisa dikecilkan sehingga nanti kita bisa enak gesernya. Oke. Oke. Kita geser ini. Ini adalah lab maya sehingga kita buat di sini. Oke. Ctrl C, kita main Ctrl C, Ctrl V. Lalu di sini kita buat lab maya atau laboratorium maya. Yang terakhir untuk fitur utama rumah belajar, di sini muncul yang namanya bank soal. Kita masuk upload lagi di ini. Lalu cari bank soal. Lalu di open. Untuk open di sini, setelah muncul seperti ini, oke, kita tarik aja ke bawah, kita kecilkan dulu, oke, seperti ini, oke, yang tadi di lab maya, ini Ctrl C, Ctrl V, oke, saya kasih bank soal. Nah, mungkin hanya seperti ini Bapak Ibu untuk membuat fitur rumah belajar, di mana di overview di sini kita sudah bisa membuat fitur-fitur seperti ini.
Di sini yang sudah jadi saya sudah buat. Untuk taks 1, taks 2-nya isinya apa? Itu harus dibuatkan dulu peta konsepnya. Yang mau dimasukkan apa? Sehingga kita cepat untuk membuat daripada presentasi untuk ini. Nomor 1 di sini penjelasannya ada rumah sumber belajar tadi yang di pendukung ya. Semuanya di semua. Lalu di taks 2 inginnya apa? Di taks 2 tadi sudah itu, teks 3 tadi ada kelas maya ya. Kelas digital atau kelas maya ini saya beri begini. Lalu untuk ini, untuk tulisannya ini bisa dicari di berbagai macam sumber. Kalau saya ini sebentar. Terkadang di sini ada juga yang menuliskan. Nah, ada peta budaya di sini, keterangannya apa saja ya, diambil dari mana itu kita ambil aja untuk itunya, karena ini sifatnya online ya, sehingga nanti kita ambil dari mana untuk library-nya ini, kita ambil dari WW Guru, ini disertakan juga seperti itu. Mungkin Bapak Ibu, mungkin hanya itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bu Emma. Mungkin ada yang mau bertanya. Untuk pertanyaan ini hanya satu saja yang boleh bertanya. Ingat waktunya. Monggo siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan Bu Ina di sini adalah di situ tadi kan ada beberapa ya. Biasanya kalau kita membuat kadang muncul di situ misalnya pada fitur 1 ada beberapa tag. Bagaimana cara menambahkannya? Fitur taks ya Bu ya, taks 1 ya. Iya. Di taks 1 ya. Sebentar. Nah, di taks 1 ini tadi hanya muncul hanya 1 ini, yang besar isinya 1. Ya, misalnya kalau yang isinya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 untuk ininya, taksnya kalau lebih dari 1. Itu tadi hanya 1, Bu. Tadi hanya 1, saya copy aja begitu. Kalau umpama nanti saya cari yang isinya 2, kayaknya yang di template ini kayaknya 1 semua, Bu. Oh, yang kebetulan yang satu semua ya. Jadi kalau mau nambahkan insert ya. Nambahkan bisa insert langsung di sini ya. Iya. Ini 1 pasti seperti ini. Ini teksnya apa? Di sini title tagnya. Di bawah mesti seperti itu. Ya. Demikian. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya karena di sini sudah dipresentasikan dan sudah ada pertanyaan, maka kita akhiri. Ya, mau bertanya Bu Era? Ya, kalau misal berarti untuk membuat sesi ini tergantung dari apa yang kita model apa yang kita ambil gitu ya Bu ya? Iya, ya. Kita ambil template-nya seperti yang mana. Kalau yang kemarin yang dicontohkan itu kan banyak dia. Dari 1 aja bisa jadi berbagai macam. Isi beberapa. Iya. Kalau yang ini kebetulan memang isinya setelah saya klik seperti itu di taks 3. Mama taks 3, saya pilih taks 3. Ini saya klik, ternyata di situ hanya muncul 1. Nah, hanya begini saja. 1 berarti ini 1 ya. 1 seperti ini dan keterangannya seperti ini. Tinggal di-set aja seperti itu. Udah ya? Udah Ibu ya. Ya. Saya stop sharing. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.